Ya, sudah, Pak. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tinggal sebulan lagi UTS ya, tanggal 22, 23, 24 Mei. Hari ini jangan lupa presentasi, terus nanti setelah presentasi saya presensi sebentar, dilanjut dengan tanya jawab raise hand, dan semua yang bertanya atau tidak bertanya tapi mau tulis di kolom chat boleh aja ya. Dan jangan lupa Pak yang presentasi dibuat resumenya, nanti di share di grup, apa-apa yang telah diucapkan dikatakan oleh peserta untuk nanti dibuat resumenya semua. Dipersilakan Pak Linus. Mbak, Mas Ihsan, bukannya hari ini presentasi ya? iya betul, Mbak. Iya, bukan Ya. saya. Bukan saya, Pak. Kalau Pak Linus nanti yang Saya. filsafat ilmu. Iya, nanti. Oke, baik Mas Ihsan, silakan. Mbak Hotima ini saya aja yang ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, oke, Nggak baik. apa-apa. Oke, kita mulai ya, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, selamat siang. Alhamdulillah, di siang yang cerah ini kita dapat berkumpul lagi untuk memulai perkuliahan teori proses sosial dan budaya. Hari ini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang masyarakat dan keberagaman budaya sebagai sistem sosial. Oke. Oke, pengertian masyarakat. Kita mulai dari pengertian masyarakat. Apa itu masyarakat? Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama, hidup berdampingan dan melakukan sebuah kerjasama, ya, di mana lama-kelamaan sekelompok manusia ini atau beberapa manusia akan membentuk organisasi untuk mengatur hidupnya. Nah, ada ciri-ciri dari masyarakat ini sendiri. Yang pertama, hidup bersama minimal 2 orang, bergaul atau berkomunikasi, berinteraksi dalam jangka waktu yang lama, lalu menyadari adanya kesatuan, adanya kesamaan, dan akhirnya membentuk sistem hidup bersama. Ya, itu dari masyarakat. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada ciri-ciri masyarakat ya, di mana manusia itu hidup bersama, bergaul, berkomunikasi cukup lama, sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan dan merupakan suatu sistem, membuat suatu sistem hidup bersama. Oke, selanjutnya ada peran dari masyarakat, ya, di mana keikutsertaan individu, keluarga, dan kelompok dalam menggerakkan upaya ya, kesehatan, sosial, budaya, pendidikan. Jadi banyak peran dari masyarakat. Ini maaf, cuma satu aja ya. Jadi peran masyarakat adalah ikut serta dalam menggerakkan upaya-upaya seperti kesehatan, sosial, politik, pendidikan, dan sebagainya. Segala aspek kehidupan. Lalu yang kedua adalah ikut serta mewujudkan kehidupan yang layak. Ya tentunya suatu kelompok masyarakat pastinya akan membentuk atau memiliki tujuan hidup yang layak. Lalu mereka juga punya tanggung jawab kolektif terhadap kesehatan, kesejahteraan diri, keluarga, dan juga masyarakat. Nah ini jadi salah satunya nanti mereka punya kesadaran, punya tanggung jawab kolektif untuk apa? Untuk memajukan, mensejahterakan dirinya, keluarganya, dan juga masyarakatnya itu sendiri. Oke, berikutnya keragaman budaya. Apa sih keragaman budaya ya? Keragaman budaya mencakup seluruh struktur sosial dan religi, lalu juga pengetahuan, kesenian, adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi ya.
di mana keragaman budaya ini nantinya akan menjadi suatu identitas penting bagi suatu bangsa, ya, menjadi ciri khas dari suatu bangsa itu sendiri. Oke, masih keragaman budaya. Ada macam-macam keragaman budaya. Yang pertama, keragaman religi atau kepercayaan, ya, di mana nanti religi atau agama yang ada di Indonesia ini bermacam-macam, di mana negara kita ini dibentuk, diusahakan dari orang-orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda-beda, ya, dengan mayoritas Muslim, ada yang Kristen, Katolik, dan Protestan, lalu di Bali ada Hindu, lalu ada Buddha, dan juga yang terakhir diakui agamanya adalah Konghucu, ya. Lalu keragaman seni, ya. Keragaman seni ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu, lalu pindah ke zaman Hindu Buddha, lalu Islam. Ya, disitulah terbentuknya seni-seni budaya-budaya yang merupakan hasil karya karsa rasa manusia itu sendiri. Lalu ada keragaman bahasa. Nah, ini bahasa ini juga terbentuk dari masyarakat-masyarakat yang hidup di suatu daerah yang sama, lalu mereka berkomunikasi, lalu mereka menciptakan bahasa-bahasa mereka itu sendiri. Nah, di Indonesia ini ada hampir ribuan bahasa, ya, dan di setiap daerah tuh memiliki bahasanya masing-masing. Oke, kita lanjut ke manfaat dari keberagaman budaya, ya, di mana manfaat dari keragaman budaya ini adalah membangun nasionalisme, membangun identitas dan persatuan. Jadi dari berbagai macam budaya, kita menjadi atau mempunyai rasa saling memiliki, rasa bahwa saya dan mereka itu sama, gitu loh. Itu nasionalisme, ya, di mana nanti membentuk suatu identitas, dan ini jadi rasa persatuan bangsa kita, rasa satu kesatuan. Lalu keragaman budaya ini juga menarik wisatawan, ya, seperti banyak, ya, di Bali atau di mana-mana di berbagai daerah yang menjadi tempat-tempat wisatawan mancanegara, itu mereka banyak tertarik dengan budaya-budaya di Indonesia. Bahkan banyak peneliti-peneliti yang datang ke Indonesia untuk mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia, gitu loh. Lalu berikutnya, manfaat dari keragaman budaya yang ketiga ini adalah mendorong toleransi, ya, menciptakan manusia-manusia Indonesia ini punya sikap saling menghargai, ya, dan juga ini menjadi sumber ilmu pengetahuan tentunya, di mana rasa saling menghargai, menghormati sesama manusia itu menjadi sumber ilmu pengetahuan dan menjadi sumber dasar hidupnya orang Indonesia. Yang terakhir, manfaat yang terakhir yang keempat, yaitu menciptakan peluang usaha industri kreatif. Ini berkaitan dengan wisatawan tadi. Ketika wisatawan mancanegara berkunjung, dia disitulah kita bisa memanfaatkan, menjual kreativitas dan juga seni atau hasil karya kita itu sendiri. Oke, lalu sebuah sistem sosial. Bagaimana sebuah sistem sosial itu terbentuk dari yang namanya keragaman budaya dan masyarakat. Oke, sistem sosial itu menitikberatkan pada hubungan antar manusia, antar masyarakat yang sering berinteraksi, ya, di sebuah organisasi. Maka disitulah nanti terciptanya suatu sistem sosial, ya. Oke, kita lihat ada langkah-langkahnya, ya. Proses terbentuknya sistem sosial dari interaksi menuju keteraturan. Yang pertama, interaksi berulang. Oke, sebuah sistem sosial itu akan terjadi, terbentuk apabila memang orang itu sering berinteraksi, ya, konsisten antar individu, antar kelompok dan kelompok. Lalu yang berikutnya, habitualisasi, kebiasaan, ya, interaksi yang terus-menerus menciptakan sebuah pola atau kebiasaan, gitu. Dan itu nanti menjadi perilaku tetap, ya. Oke, setelah menjadi perilaku tetap, ini semua diatur atau menjadikan kebiasaan itu nilai dan norma. Kalau misalnya dari dulu kita udah diajarin makan pakai tangan kanan itu adalah hal yang baik, maka sampai sekarang kita menilai dan itu menjadi normal, kan. Kalau misalnya kita makan pakai tangan kiri, nanti biasa dimarahin, nggak sopan, nggak baik, ya. Jadi ini pola-pola interaksi, kebiasaan, ya, habit, itu lama-kelamaan menjadikan hal itu menjadi nilai dan juga norma.
di mana nilai dan norma ini juga harus disepakati ya dari perilaku manusianya ya. Apakah makan pakai tangan kanan ini bisa diterima gitu loh. Oke, bisa diterima, maka nanti bisa menjadi nilai dan norma. Lalu setelah jadi nilai dan norma di masyarakat, ini bisa menjadi institusional, institusionalisasi. Jadi nilai dan normanya itu bisa dijadikan sebuah ketetapan hukum gitu loh. Bisa apa namanya, kalau kita ngomong landasan hukum itu bisa ditetapkan ya menjadi suatu ketetapan hukum, jadi dasar hukum gitu loh, bahwa tadi misalnya makan pakai tangan kanan itu dia diatur, nggak boleh makan pakai tangan kiri, seperti itu bisa di suatu masyarakat ya, dilembagakan norma-norma itu, dibukukan. Lalu yang terakhir, jadilah suatu sistem sosial yang utuh, di mana ini menjadi pedoman hidup, ini juga menjadi cara hidup orang-orang di organisasi tersebut atau masyarakat tersebut ya. Ini tentang sistem sosial. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah mendengarkan materi keragaman masyarakat ya, keragaman budaya yang membentuk suatu sistem sosial. Makasih. Selanjutnya langsung dibuka untuk pertanyaan ya Pak ya. Saya presensi dulu ya. Oh ya, boleh Pak. Silakan Pak. Teguh Arianto. Teguh. Hadir Pak, hadir. Ya, oke. Nazifah. Hadir, Pak. Ada, Nanti Pak. tangannya di kamera ya, dikasih gerakan supaya dia timbul. Ada, Pak. Khotimah. Hadir, Pak. Ya, oke. Nah, kayak gitu. Langsung pergerakan. Ada. Awaludin. Ada Pak. Ya, oke. Rian Al-Riyad. Hadir, Pak. Tangannya di kamera, Rian. Hadir, Pak. Oke, ya. Asdi Hadir Pak, Saputra. hadir. Hadir Pak, hadir. Hadir. Ya, oke, sudah. Fatihah. Izin Pak, Fatihah. Ibu Fatihah mengundurkan Oh, diri dari perkuliahan. Ya, kemarin. Beliau kemarin konfirmasi mengundurkan diri dari perkuliahan, Pak. Ya, sudah. Ini saya sudah kasih note keluar. Iya. Bonita Silalahi. Sama Pak, beliau juga baru kemarin konfirmasi resign atau keluar dari, tidak melanjutkan dari perkuliahan ini, Pak. Oh, keluar juga dia, nggak lanjutin ya. Iya, Pak. Betriana Aprilia Cipta. Hadir, Bapak. Bapak ada. Oke, sudah. Ya. Aprilia Dwi Rahmayani. Hadir Bapak. Oke, ya sudah. Nabila Salsabila Salahuddin. Hadir Pak. Ya, oke, sudah. Desti Sumarni. Desti. Desti. Desti Sumarni. Bapak hadir Pak. Ya, oke. Eli Hartikarini. Hadir Pak. Desti Sumarni Ya. hadir. Ya, sudah lihat. Hadir Pak. Eli Hartikarini hadir. Ya, sudah saya contreng. Neng Enda Pratiwi. Hadir Pak, hadir. Ya, oke. Ati Kusmiati. Ya Pak, hadir. Ya, oke. Wahyu Hardianto. Hadir, Wahyu. Pak. Hadir, Pak, hadir. Ya, sudah. Parwanti. Hadir, Pak. Oke, ya sudah. Ahmad Faridi. Hadir Pak, hadir. Oke, ya sudah.
Iksan Muhammad Hussein. Hadir, Pak. Ya, oke. Mayon Suarestika, Mayon. Hadir Pak. Ya, oke. Christine Novita. Chris. Hadir Pak. Christine. Hadir Pak. Ya, sudah. Alinus Halawa. Hadir Pak. Oke, sudah. Ya, dilanjut tanya jawab. Siapa yang mau bertanya, raise hand. Kalau dia nggak mau raise hand, boleh tulis di kolom chat sebanyak-banyaknya. Bagi Iksan nanti tolong resumenya dibuat apa yang telah dituturkan. Ya, nanti dibuat resume atau notulen. Dikirim ke grup aja semua biar tahu. Terima kasih, Baik, ya. dilanjut. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau raise hand. Tapi sepertinya saya sudah ada nih beberapa pertanyaan nih. Silakan Pak Rian. Boleh. Siap, Pak Ketua, siap. Izin Pak Ketua ya. Iya, boleh, Rais. Pak. Ya, budaya itu di satu sisi kan menjadi suatu keberagaman dan kekayaan suatu bangsa. Namun terkadang di sisi lain, budaya itu dapat memicu konflik sosial. Bagaimana sih kita menanggapi hal tersebut, Pak Iksan tuh? Terus kalau memang udah muncul konflik itu, bagaimana cara kita untuk mengatasinya dan menghindarinya? Itu aja Pak Iksan. Terima kasih. Baik, mungkin kita langsung jawab ya, tanya jawab apa, langsung saya jawab aja ya Bapak Ibu biar tidak kemana-mana pembahasannya dan sebagainya. Oke, memang budaya ini menjadi salah satu keberagaman kekayaan kita, Pak. Ya, nah ini pun ya dengan banyaknya budaya memang itu memunculkan tingkat apa namanya gesekan yang tinggi dari setiap suku budaya yang berada di dalam satu tempat. Nah, bagaimana sih cara kita menghindari konflik-konflik sosial tersebut? Nah, bisa apa namanya konflik-konflik sosial itu bisa kita redam biasanya dengan adanya cara yang paling efektif memang pendidikan, Pak. Diajarkan di sekolah bagaimana apa namanya multikultural, lalu keberagaman, itu diajarkan di sekolah, tapi ini juga bisa diajarkan di masyarakat ya Pak ya, dengan kita membuat festival antar budaya, lalu kita membuat acara-acara keberagaman, itu cara-cara kita menghindari konflik sosial Pak. Jadi menumbuhkan rasa kebersamaan ya, rasa keberagaman. Lalu kalau misalnya keberagaman itu apa namanya konflik sosial itu sudah terjadi, bagaimana cara ininya Pak, cara mengatasinya? Bisa dengan musyawarah ya. Jadi cara yang paling efektif itu dengan musyawarah karena tidak ada solusi konkret dari sebuah keberagaman ini atau sebuah konflik sosial, maka cara yang paling tepat adalah musyawarah dengan berdiskusi, dengan saling memahami cara kerja budaya yang konflik tersebut. Seperti itu, Pak Rian. Ya, Pak Iksan. Jadi menurut Pak Iksan itu kira-kira dengan adanya budaya itu lebih bagus atau lebih tidak bagus? Mendingan ada budaya atau tidak? Nah, menurut Pak Iksan bagaimana tuh di satu Banyak budaya sisi? atau budaya aja? Ya banyak budaya ya, banyak budaya itu kira-kira lebih bagus buat bangsa kita atau malah tidak bagus karena semakin kesini kan tuh makin banyak gesekan-gesekan. Apa karena kitanya, manusianya yang kurang menghargai atau bagaimana? Jadi menurut Pak Iksan tuh kira-kira pentingan banyak budaya atau enggak sih? Oke, baik Pak, terima kasih. Banyak budaya itu sangat baik ya Pak. Bisa dilihat hari ini kita dari banyaknya budaya kita menjadi satu kesatuan, jadi sebuah organisasi atau negara yang kuat. Memang keberagaman itu harus dipelihara dan dijaga dan apa namanya dididik sedari kecil Pak. Karena kalau kita tidak didik, kita tidak rawat, itu seperti negara Yugoslavia di Eropa. Ketika pemimpinnya meninggal, tidak ada lagi pemimpin yang cakap, maka keberagaman itu menjadi bumerang bagi negara mereka. Sehingga Yugoslavia hari ini kita tahu menjadi negara yang sudah tidak ada gitu loh, sudah bubar negaranya, sudah menjadi negara-negara kecil.
terbagi Bosnia, Kroasia dan lain-lain. Nah, seperti itu Pak. Sebenarnya bagus, tetapi memang harus dirawat, harus dididik sedari dini, sudah ditumbuhkan rasa-rasa keberagaman, toleransi dan sebagainya. Seperti itu Pak. Ya, setuju Pak Iksan. Terima kasih Pak Iksan. Ya, sama. Wah, ini banyak ya. Nggak apa-apa kita satu-satu ya. Terima kasih Bu Mayan. Ini saya baca di komentar ya. Makasih atas koreksinya Bu Mayan tentang jumlah bahasa. Ternyata ratusan ya. Ya, ratusan. Mungkin ribuan itu yang tidak terjamah gitu ya. Mungkin gitu ya. Oke, selanjutnya ada Pak Awaludin. Sejauh mana budaya dan tradisi mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam menerima perubahan? Sejauh mana budaya? Oke. Budaya itu menjadi dasar dari pola pikir masyarakat itu, Pak. Jadi masyarakat itu kadang memegang suatu kebudayaan, suatu tradisi, di mana itu menjadi dasar mereka dalam berperilaku, berkehidupan, lalu menerima perubahan. Nah, ini tergantung dari budaya di masyarakat tersebut. Kadang ada masyarakat yang tertutup ya, kalau kita tahu di Baduy dalam itu mereka tertutup. Ada Baduy luar yang mereka memiliki pikiran yang terbuka ya. Koreksi kalau saya salah ya Pak Awaludin. Nah, Iya, Pak. sejauh mana pola pikir ini merubah masyarakat itu tergantung dari penerimaannya mereka, Pak. Dan juga ketetapannya ya, kesepakatan mereka. Kayak Baduy dalam kan sepakat bahwa mereka tidak mau menerima budaya dari luar. Tapi kalau Baduy luar, mereka sepakat, oke, kita tetap menjaga kelestarian, tapi kita bisa berinteraksi dengan dunia luar gitu loh. Jadi kesepakatan juga dari dalam masyarakatnya. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak Aldin. Mungkin silakan teman-teman yang mau menambahkan juga silakan. Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan Bu Maya. Ya, izin menambahkan Pak. Di sini saya lihat tadi jawaban Bapak ya cukup. Itu saya tambahkan lagi. Di sini penting juga untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Melalui apa? Yaitu menyejahterakan rakyat. Kalau rakyat itu sejahtera di berbagai lini, misalkan di bidang pertama pendidikan semakin tinggi rakyatnya, diberikan juga akan mendapatkan pola pikir yang maju gitu, yang tidak sempit gitu. Kemudian juga di finansial, kalau misalkan rakyat sejahtera, semua bidang sejahtera itu, maka rakyat itu tidak akan mudah terprovokasi dengan adanya berbagai budaya, dengan adanya keberagaman kebudayaan, dan memandang kebudayaan itu sebagai suatu kekayaan gitu. Dan kemudian yang kedua juga dengan kuatnya penegakan hukum di negara ini, yaitu adanya berkeadilan, maka juga dapat melanggengkan negara kita yang pastinya dengan berbagai macam budaya ini bisa 1000 tahun ke depan bahkan lebih. Itu sih tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maya atas tambahannya. Betul ya, jadi memang perubahan sosial itu bisa terjadi karena adanya tekanan, atau himpitan, atau dorongan. Jadi memang kita kalau mau menerima perubahan itu lihat dari internalnya ya. Jadi ada faktor yang mendorong seperti itu. Seperti itu Pak Waludin. Pak Iksan, Oh iya, boleh, dong. boleh. Silakan. Perubahan sosial bagi saya itu juga terjadi dari dampaknya situasi politik di saat itu, Pak. Jadi di mana politik yang sedang berhembus itu nanti itu akan mempengaruhi sikap dari masing-masing individu terhadap keberagaman budaya. Jadi kayak contoh gini Pak, saya pernah mendengar hembusan berita, misalnya gini kayak, presiden itu jangan Jawa melulu gitu. Berarti kan itu sudah menyinggung suku ya, menyinggung budaya gitu kan. Nah, kemudian nanti adalah kubu Jawa, kubu Solo lah, apa kubu macam-macam lah gitu Pak. Nah, itu menurut saya itu bisa menjadi politik itu bisa menjadi salah satu perubahan dari keberagaman, apa tadi Pak? Perubahan dari keberagaman
eh apa sih, perubahan budaya lah gitu lah ya tadi ya Pak ya. Iya, Jadi politik itu bisa menentukan di masanya ya Pak. betul. Terima kasih Bu April. Tambahannya memang salah satunya dorongan itu dari politik, ekonomi, sosial, budaya ya. Kalau misalnya kita lihat perubahan-perubahan sosial ada di revolusi-revolusi seperti revolusi Prancis, Amerika. Mereka berubah karena ada tekanan, ada kehidupan yang nggak cocok menurut mereka, budayanya nggak cocok, mereka berubah gitu loh. Kayak yang nggak cocok itu di revolusi eh, Rusia itu juga mereka nggak cocok secara sosial, maka mereka melakukan perubahan gitu. Baik. Oke, terima kasih Pak Audin. Gimana Pak Audin tanggapannya? Eh, jadi gini, mungkin tadi dari semua jawaban yang saya letar pertanyaan itu, kayak bisa saya tarik kesimpulan bahwa budaya itu bisa menjadi pendukung, juga bisa menjadi penghambat. Itu mungkin itunya, poinnya ya Pak. Betul nggak itu? Eh, dalam menerima Kira-kira begitu. perubahan budaya itu menjadi salah satu Ya, faktor pendorong Pak. faktor pendorong Terjadinya eh dia mau menerima atau tidak perubahan itu. oke, Fundamental baik. Pak Awaludin, fundamentalnya sih kalau saya pikir. Ya Iya, intinya jadi berarti dasar. bisa menjadi faktor pendukung paling utama lah ya. Iya betul Pak. Karena Oke, baik Pak. budaya itu di dalam masyarakat ya, suatu budaya itu bisa diterima kalau misalnya masyarakat itu butuh, masyarakat itu pakai. Kalau masyarakat itu nggak butuh dan nggak pakai, maka budaya itu akan ditinggalkan. Seperti itu, Pak. Berarti bisa juga jadi penghambat juga dong kalau kayak gitu Pak. Bisa. Karena misalnya menurut ya kayak Baduy Dalam kan, wah eh, terbukanya teknologi, datangnya teknologi bisa menghapus budaya kami yang sudah melekat dari turun-menurun dari kakek nenek moyang. Nah, itu bisa. Dia di mana, wah kalau gitu kita jangan pakailah gitu. Jadi memang seperti itu bisa, Pak. Penghambat juga Baik. pendukung ya. Siap Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak. Pak Iya, Ihsan, terima kasih. kasih kembali Pak Waludin. Lalu Pak Izin. Hasbi. Wah, boleh siapa? Ada yang mau menambahkan? Nah itu mungkin sedikit inian Oh Pak iya Pak. Awaludin. Ya Pak Mas Isan, maaf Iya motong. Pak Teguh. Nah, sok-sok. Jadi tadi benar sebenarnya saya setuju sama Mas Iksan. Tergantung jawaban paling masuk akalnya tergantung kita analoginya gini lah. Kayak contoh banjir di suatu daerah. Terus dampaknya itu kan ada wilayah yang harus direlokasi atau digusur. Nah, menurut kita kan penggusuran atau relokasi karena dampak banjir mungkin masalah menurut kita. Tapi menurut warga tersebut justru masalahnya bukan banjirnya, ya, Pak. Tapi malah relokasinya. Jadi posisi posisi tadi saya tarik di sini yang pertanyaannya Pak Awaludin. Maaf mana ya Pak Awaludin? Mana. Udah Ini banyak Pak, banget. sejauh mana budaya? Nah, sejauh mana budaya dan tradisi mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam menerima perubahan, itu tadi sebagai filterisasi yang tadi dicontohin nama Pak apa Mas Iksan juga benar suku Baduy kan suku Baduy dalam masih tetap mempertahankan tradisi dan budayanya. Nah, ketika suku apa orang-orang di apa Baduy dalam ada yang mulai punya pola pikir baru, dia akan tergeser masuk ke ring berikutnya yaitu yang disebut Baduy luar karena dia mau menerima itu. Tapi eh, sifatnya di sini itu budaya sama tradisi itu tadi sebagai sebagai filter ketika ada informasi atau peradaban baru ingin masuk, ya dia nanti yang langsung jadi otomatis jadi filter apakah sesuai, apakah cocok, apakah dibutuhkan. Toh ternyata peradaban-peradaban itu untuk suku Baduy dalam pun ternyata nggak dibutuhkan karena apa dengan teknologi yang ada pun ternyata nggak sesuai dengan kultur yang dimiliki atau tradisi yang dimiliki oleh suku suku Baduy dalam. Semisal contoh pertanian yang ternyata di tempat-tempat luar pertanian kita lumbungnya mengalami defisit atau kekurangan, tapi ternyata kemarin pernah saya dengar informasi dari KDM, KDM siapa ya namanya ya? KDM. Kang Dedi. Kang Deddy Mulyadi, dia menyampaikan justru malah Kang Deddy. pasokan paling aman pertanian itu ada di
suku Baduy dalam sampai bahkan mungkin ratusan tahun pun pasokan pangannya akan aman. Nah, berarti kan ada nilai-nilai tradisi budaya yang justru masih masih kuat dipertahankan, padahal arusnya derasnya informasi arus perubahan dengan menggunakan mesin mungkin apa atau bercocok tanam dengan alat-alat media alat-alat yang sekarang canggih. Nah, ternyata kan nggak sesuai dengan kultur budaya masyarakat Baduy. Jadi eh, tradisi dan budaya itu ya tugasnya itu memfilter cocok nggak dengan kehidupan masyarakat setempat. Paling gitu ya Pak Awaludin dan Mas Ihsan. Terima kasih. Ya, makasih Pak Teguh. Ini tambahannya luar biasa juga benar. Nggak, nggak ada yang salah dari jawaban Bapak Ibu tadi. Oke, bisa kita lanjut ke soal berikut. Pertanyaan berikutnya ya. Apakah, Izin Mas Ihsan oh bertanya. iya, boleh Mbak Nazifah, gimana? Saya sudah mencatat di ruang chat. Apakah globalisasi saat ini menjadi tantangan buat hilangnya keberagaman budaya? Menurut Mas Ihsan bagaimana? Jadi Maaf. apakah globalisasi, Mm-mm. Menjadi sebuah tantangan ya dalam apakah sebuah globalisasi saat ini menjadi tantangan buat hilangnya keberagaman budaya? Ya, sekian. globalisasi. Oke, tantangan menjadi hilangnya budaya keberagaman ini. eh Bisa Bu, di mana globalisasi membawa budaya-budaya baru yang nantinya akan menghilangkan budaya-budaya yang sudah melekat apabila budaya-budaya yang lama ini tidak dirawat, tidak ditanamkan sejak dini. Jadi hal itu globalisasi itu bisa memunculkan hal-hal seperti itu, Bu. Menghilangkan budaya lama ya. Karena masuknya budaya baru, mereka menerima gitu. Mereka menerimanya mentah-mentah, bisa gitu. Seperti itu Bu Nazifah. Oke, selanjutnya Mas Ihsan, iya Bu Eli gimana? ya boleh nambahin nggak? Boleh. Ya, tadi pertanyaannya Bu Nazifah ya. Tadi pertanyaannya kan apakah globalisasi saat ini menjadi tantangan buat hilangnya keberagaman budaya ya? Ya tentunya bisa dibilang ya globalisasi memang bisa menjadi tantangan bagi keberagaman budaya. Tetapi tidak secara otomatis berarti budaya itu akan hilang sendiri gitu. Tentu dampaknya tergantung pada bagaimana masyarakat menyikapinya sendiri kayak gitu. Nah, misalkan nih contoh kan selama ini kalau di masyarakat itu eh, apa namanya globalisasi itu justru juga bisa menjadi peluang. Misalkan nih adanya pertukaran budaya. Nah, dengan adanya pertukaran budaya itu tentu memperkaya wawasan dan inovasi kita juga kan, kayak gitu. Mungkin dengan budaya luar kah, kayak gitu, atau budaya yang dari luar daerah kita sendiri. Nah, terus dan terkait tadi keberagaman juga tentunya tetap terjaga. Nah, bagaimana misalkan terkait penguatan identitas budaya. Nah, di mana kan penguatan identitas budaya itu juga sejak dini kan kalau misalkan kayak di keluarga dan sekolah misalkan kayak gitu. Nah, di mana kita juga misalkan kalau di keluarga tadi sempat disampaikan ya kalau misalkan kalau mau makan gitu harus cuci tangan dulu kayak gitu. Jadi biar bersih misalkan kayak gitu. Itu kan kalau untuk yang di keluarga. Nah, mungkin kalau di sekolah itu sebelum mulai pembelajaran, mungkin kita harus berdoa bersama dulu nih biar pembelajaran bisa berjalan dengan baik kayak gitu. Mungkin itu sih. Jadi lebih maksudnya tetap menjadi tantangan gitu, tapi tidak secara otomatis bisa hilang. Menghilangkan. Oke, Iya. terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya Bu Terima kasih Eli. Bu Eli. Pertanyaannya Bu Nazifah. Oke, selanjutnya Ya, pertanyaan Pak Asdi. Apakah keberagaman budaya di Indonesia lebih banyak menjadi kekuatan pemersatu atau malah justru berpotensi menimbulkan konflik? Jelaskan dengan konteks kondisi saat ini. Ya, keragaman budaya itu menjadi kekuatan pemersatu. Ketika Pak Asdi belajar budaya lain, di situ Pak Asdi sedang belajar tentang memahami
belajar tentang menghargai sesuatu yang di luar budayanya. Nah, di situ pasti timbul di mana wah ternyata ada loh yang seperti ini, kita harus menghargai gitu. Ada budaya-budaya, ada hal-hal baru di luar suku kita, budaya kita yang kita pelajari, yang harus kita hormati, harus kita hargai dan harus kita lestarikan gitu. Itu bisa menjadi kekuatan pemersatu gitu. Justru di konteks Indonesia hari ini kita misalnya mengajarkan ke peserta didik supaya peserta didik kita ini tidak apa namanya tidak lupakan budayanya, lalu tidak menimbulkan konflik sosial ke depannya, harus kita ajarkan pelajaran-pelajaran tentang multikultural ini, gitu loh. Keberagaman ini. Karena apa? Ketika mereka belajar, mereka saling menghargai, mereka dari berbagai macam suku, budaya, agama, ada satu kelas. Nah, di situ ketika pas diajarkan, dorong masalah-masalah multikultural, maka itu akan menjadi satu kesatuan. Mereka menjadi satu kesatuan. Mereka jadi itu jadi pemersatunya di kelas seperti itu, Pak. Justru berpotensi menimbulkan konflik sosial, yaitu tadi apabila mereka tidak bisa menghargai, apabila mereka muncul sifat-sifat ya seperti kemarin kita belajar etnosentrisme, ya itu primordialisme ya itu pasti akan menimbulkan konflik. Gimana cara kita mengurangi hal-hal tersebut? Ya dengan mengajarkan, mendidik, atau bisa dengan tadi lewat festival budaya, lewat acara-acara, dan sebagainya. Kita belajar budaya lain. Seperti itu, Pak Asdi. Mana Pak Asdi? Izin Bagaimana? Pak Isa menambahkan. Boleh, Bu Nazifah. Ya, terima kasih Pak Ihsan. Mohon maaf tadi kepental, jadi baru bisa gabung lagi Aman, karena Pak. sinyalnya lagi jelek. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Ya. Izin menambahkan Pak Silakan, Bu Ihsan. Nazifah. Boleh. Ya. Tadi yang Pak Asdi katakan berpotensi menjadi pemersatu atau konflik ya. Ya, Eh, di sini salah satu banyaknya budaya di Indonesia itu sebagai satu kekuatan pemersatu. Salah satunya adalah diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika yang memang sudah lama mungkin dari SD ya sudah dipelajari dari kelas 1 itu bahwa dengan kebinekaan ini berbeda-beda tapi kita tetap satu yaitu bangsa Indonesia. Itu udah harus itu dan sudah mengakar juga eh, di Indonesia ya. Jadi betapa banyak yang pernikahan dari suku ini ke suku ini. Jadi merupakan sesuatu yang sangat kaya akan keberagaman budaya dari situ. Jadi intinya dengan berbagai macam budaya itu justru memperkaya hubungan silaturahmi, hubungan persaudaraan dan apalagi di kita akarnya adalah kebinekaan itu yang sudah diajarkan mungkin ya dari keluarga atau dari sekolah ya, pendidikan intinya adalah dengan berbeda-beda budaya kita tetap satu yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua adalah eh, motif ekonomi ya. Jadi dengan banyaknya budaya tuh justru perkembangan ekonomi tuh justru giat gitu. Betapa banyak sekarang makanan aja, makanan-makanan provinsi itu contohnya ya kayak Palembang atau rendang itu sudah mendunia. Ya, jadi dengan keberagaman budaya justru itu adalah motif ekonominya adalah lebih keberkahan ya. Jadi di situ potensi-potensi produksi memutar uang tuh alhamdulillah dari dengan beragamnya budaya. Jadi misalkan tadi misalkan pempek ya dengan dari Sumatera Selatan sehingga bisa mendunia terus orang Jawa bisa beli dengan dia produksi itu ya. Begitu juga dengan orang Jawa misalnya kayak dengan gudegnya akhirnya dengan dia membuat produksi lalu banyak dari suku-suku lain mencoba gitu. Akhirnya jadi ladang ladang ekonomi yang cukup sangat menjanjikan. Yang ketiga tadi yang sosial ya, dengan adanya ikatan pernikahan, jadi di situ timbul kebudayaan lebih lebih beragam ya, saling menghargai, saling menghormati.
Justru itu. Jadi betul-betul kebudayaan yang beragam ini merupakan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku sehingga saling mengenal, saling menghargai dan bahkan menjadi keberkahan buat umat semuanya sedunia gitu ya. Gitu aja mungkin tambahan sedikit buat Pak Asdi. Baik, terima kasih Bu Demikian Nazila. Pak Isan. Makasih Terima Ya, Bu, kasih. mantap luar biasa. Intinya sama-sama. memang kebinekaan itu juga memang sudah diajarkan dari sejak founding father kita Iya, mendirikan negara ini. Oke. Baik, pertanyaan iya. selanjutnya dari Bu Betriana, di mana pengertian masyarakat tadi disebutkan minimal terdiri dari 2 orang. Mengapa hubungan 2 orang itu bisa disebut masyarakat? Lalu bagaimana cara kita menumbuhkan kesadaran? Oke. 2 orang bisa disebut masyarakat. Mungkin lebih tepatnya 2 orang itu menjadi kelompok yang menjadi bagian masyarakat. Seperti sebuah keluarga yang isinya 2 orang, misalnya baru nikah, dia baru 2 orang. Kalau punya 2 anak jadi 4. Itu menjadi kelompok sosial, di mana menjadi bagian dari sebuah masyarakat itu sendiri. Kalau misalnya 2 orang mungkin belum tepat disebut masyarakat, tapi sebuah kelompok sosial. Tetapi ketika kelompok-kelompok sosial itu menjadi banyak, itu membentuk sebuah yang namanya masyarakat. Seperti itu Bu April, Bu Betriana. Lalu bagaimana cara menumbuhkan kesadaran kesatuan tadi sudah banyak disinggung. Cara menumbuhkannya adalah dengan ya tadi berbineka, mengajarkan multikultural, lalu juga apa namanya founding father kita sudah menerapkan semboyan dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara kita menumbuhkan kita ini menyadarkan bahwa kita ini satu tujuan. Lalu dulu juga kenapa kita menjadi satu kesatuan itu karena ada faktor pendorongnya yaitu kesamaan nasib. Ketika wah kita sama-sama nasibnya nih dijajah gitu loh. Kalau saya melihat dari sisi ilmu sejarah karena ada namanya sejarah pergerakan nasional, di situ muncul yang namanya satu kesatuan. Rasa kesatuan itu muncul karena mereka senasib, punya rasa senasib. Ketika nasibnya, waduh sama-sama dijajah nih, ya udah, kenapa kita nggak bersatu aja untuk melawan? Nah, satu kesatuan itulah yang apa namanya, yang membawa perbedaan keberagaman menjadi sebuah satu. Seperti itu, Bu Betriana. Makasih Pak Isan, super sekali. Oke, terima kasih kembali. Ada yang mau menambahkan? Cukup? Cukup. Oke, selanjutnya ada dari Bu Ati Kusmiati. Apakah keberagaman budaya lebih sering menjadi faktor integrasi dan disintegrasi dalam sistem sosial? Oke, keragaman budaya itu diawali atau akan mengawali yang namanya integrasi, Bu. Di mana dari keragaman budaya itu bisa membuat menjadi satu sistem sosial, menjadi satu masyarakat. Jadi banyak sekali Bu negara-negara atau kelompok-kelompok di dunia ini di mana dia dari keberagaman menjadi salah satu faktor integrasi gitu loh. Contohnya Indonesia, di mana kita beragam, kita jadi satu negara. Tadi Yugoslavia, mereka punya satu dari keberagaman mereka punya satu ideologi, satu tujuan, satu satu paham yang sama, mereka jadi satu kesatuan. Lalu juga ada banyak Bu di berbagai negara ya selain Indonesia. Lalu juga yang dari hasil kayak ada satu negara lagi saya harus ingat dulu ya. Sebenarnya di beberapa negara ada di mana dia punya banyak dari ini Turki juga dia punya dia berasal dari beberapa suku, beberapa bahasa, beberapa bangsa, lalu mereka jadi satu gitu loh. Memang awalnya integrasi, tapi memang banyak faktor-faktor pendorong yang akhirnya kalau saya lihat mereka jadinya disintegrasi gitu loh. Kayak Yugoslavia karena pemimpinnya udah nggak ada, terus karena Turki juga karena pemimpinnya sudah tidak cakap, lalu masyarakatnya mendorong perpecahan itu. Makanya ada beberapa karena beda budaya juga ya kan, Turki itu tadinya mencakup Afrika Utara dan Timur Tengah. Ketika mereka berbeda tujuannya, berbeda bangsanya,
akhirnya menimbulkan rasa sendiri-sendiri gitu loh, individualisme atau primordialisme akhirnya. Ya udah, bangsa Turki bikin Turki sendiri, bangsa Arab bikin Arab sendiri gitu loh. Memang integrasi pada awalnya, lalu ketika mereka punya tujuan politik yang berbeda atau ada faktor-faktor pendorong kondisi sosial, politik, ekonomi, ya itu membuat perpecahan sih Bu. Seperti itu Bu Ati. Baik, terima kasih Mas Iksan jawabannya. 1, 2. Oke, ada yang menambahkan? Cukup? Oke, sepertinya cukup. Lalu Bu Aprilia, apakah toleransi saja cukup untuk menjaga persatuan dalam masyarakat multikultural? Sejauh yang saya pelajari, memang toleransi ini menjadi akarnya, Bu. Nah, kalau nggak ada toleransi multikultural ini, maka mereka menjadi sendiri-sendiri gitu loh, menjadi primordialisme lagi gitu loh. Yang tadinya kita, kalau Pak Teguh kemarin apa pembahasannya tuh, saya lupa tuh, banyaknya multikultural. Cultural superiority. Itu nanti munculnya cultural superiority gitu loh. Kalau misalnya memang kita tidak punya toleransi, ya udah, saya punya budaya sendiri, saya merasa lebih baik budaya saya, kan itu anggapan mereka gitu. Dan satu kelompok juga menganggap budaya mereka juga baik, maka masyarakat yang multikultural tadi kalau nggak menghargai satu sama lain, perpecahan ujungnya. Seperti itu. Gimana Bapak Ibu, ada yang menambahkan? Kayaknya jawaban saya juga masih kurang ini. Cukup. Gimana Bu April tanggapannya? Kok banyak? Ya, boleh kalau ada yang mau nanggepin lagi. Biar lebih lebar. Iya, biar lebih lebar, betul. Silakan Bapak Ibu. Mungkin anggota baru nih, Ibu Christine, boleh kalau ada tanggapan? Atau Pak Alinus, ini juga pendatang-pendatang baru nih. Udah mantap Pak, udah mantap tuh. The best. Pastinya ada kekurangan Pak. Bu Christine, ada tambahan? Tadi juga nanya ya. Mungkin kalau toleransi, menurut saya nggak hanya cukup toleransi, tapi ya bagaimana cara kita untuk bisa toleransi kan cuma rasa saling menghargai ya, atau mungkin saja bukan hanya cukup menghargai, tapi kita juga mungkin ikut andil bagaimana caranya bisa kita bersosialisasi sama mereka gitu. Jadi bukan hanya saling menghargai, misal ada acara mereka ya udah kita tidak membuat keributan atau apapun, tapi mungkin bisa kita ikut membantu. Misal ada kegiatan mereka, ada nih satu keluarga mungkin contohnya sedang membuat acara atau hajatan gitu. Mungkin tetangga-tetangga sebelahnya yang mungkin punya budaya yang berbeda atau kepercayaan yang berbeda bisa ikut membantu, misal dalam hal memasak atau bagaimana kan bisa ya. Jadi bukan hanya toleransinya, tapi cara kita juga ikut bersosialisasi dalam kegiatan tersebut gitu menurut saya. Nice, terima kasih Bu Christine, ini saya juga dapat insight baru ya. Jadi memang betul, selain kita menghargai, kadang kita juga harus turut andil supaya kita dapat feel-nya, dapat merasakan gitu. Apa yang namanya keberagaman itu. Bagaimana Ibu April? Oke, sepertinya cukup ya. Kita lanjut. Tadi Bu Nazifah sudah, lalu ada Bu Eli. Di masyarakat sendiri banyak perbedaan yang terjadi dan sesuai dengan realita yang ada. Dalam keragaman budaya misalnya ada religi, seni, bahasa, yang disampaikan tadi. Nah, jika keberagaman budaya tersebut tidak dikelola dengan baik, apa dampaknya bagi stabilitas sosial dalam jangka panjang? Oke, sedikit menjawab nanti. Mungkin teman-teman juga punya pendapat atau pandangan lain. Nah, silakan ya. Kalau dari pandangan saya, ketika tidak dikelola dengan baik, yaitu banyak terjadinya revolusi Bu. Kalau di sejarah atau di sosiologi, banyak terjadinya revolusi-revolusi di mana masyarakat itu menginginkan perubahan secara cepat, di mana perubahan-perubahan tersebut itu akan mengganti struktur-struktur sosial, politik, ekonomi, budaya, itu nanti dirubah Bu. Kayak misalnya revolusi Rusia, di situ
banyak sekali yang dirubah, Bu, termasuk ideologi, termasuk juga cara mereka, sistem ekonomi mereka jadi komunisme, kan, sosialisme, lalu juga ya nanti politiknya mereka berbeda. Lalu di revolusi Prancis itu yang paling besar dirubah adalah struktur sosialnya, di mana yang tadinya ada kasta-kasta, ada tingkatan-tingkatan, tingkatan paling atas raja, di bawahnya gereja, di bawahnya baru rakyat jelata. Nanti dirubah, di mana nggak ada lagi tuh, di mana mereka punya prinsip yang namanya fraternite, kesetaraan, fraternite persaudaraan, egaliter, yaitu kesetaraan, semuanya sama gitu loh. Jadi memang kalau misalnya kita tidak mengelola keragaman budaya, apa namanya, timbulnya perpecahan tadi ya, nanti stabilitas sosialnya itu terganggu, di mana dampak jangka panjangnya adanya perubahan sosial secara cepat yang dinamakan revolusi gitu. Bagaimana Ibu Eli tanggapannya? Atau ada teman-teman yang ingin menambahkan? Oke, sip, makasih Pak Isan. Teman-teman ada lagi? Mungkin Ini saya udah Pak pada Isan. ngantuk. Boleh nih Pak Wahyu nih. Pak Isan sedikit menanggapi, sebenarnya bukan di itu Pak Isan. Jadi di kita juga udah ada tuh di Indonesia, di Bali contohnya. Ada keberagaman yang dibilang Pak Iksan, ada kasta-kasta. Nah itu juga, tapi di Bali juga sudah mulai sedikit agak. Kemarin saya juga ketemu sama teman saya yang di Bali. Kebetulan di Bandung kita ketemu, dan sekarang juga sudah ada penyetaraan Pak Iksan di Bali. Jadi penyetaraan dalam artian mereka sudah hampir sedikit menghilang ya. Jadi berevolusi yang tadinya berkasta-kasta menjadi satu kesatuan, namun tidak menghilangkan kasta tersebut. Nah, misalnya kalau ada yang suku dari suku yang tinggi ke suku yang rendah kan biasanya kan agak susah ya untuk bertemu. Nah, sekarang dipermudah dengan adanya penyeimbang yang ada di sana atau pemuka agama yang ada di sana. Nah, itu juga bisa sebagai contoh Pak Iksan. Itu aja sih cukup. Makasih. Assalamualaikum. Salam Pak Wahyu, terima kasih atas tanggapannya. Oke, jadi keragaman budaya yang di Bali ternyata ada perubahan ya, ada evolusi, perubahannya secara pelan-pelan mungkin ya, karena dia merubahnya sedikit-sedikit. Bagaimana Bapak Ibu, ada tambahan lagi? Nabila senyum-senyum, mau ada tambahan? Nabila? Enggak. Pak Iksan, terima kasih. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan Ibu Nabila nih. Bagaimana jika masyarakat tidak dapat ikut serta dalam kehidupan yang layak karena letak geografis lingkungannya? Bagaimana jika masyarakat tidak dapat ikut serta dalam kehidupan yang layak? Bagaimana jika masyarakat tidak dapat ikut serta dalam kehidupan yang layak karena letak geografis lingkungannya? Mungkin karena letak geografisnya di pedalaman atau jauh ya, terisolir ya, daerah 3T, Bu. Nabila, maksudnya bagaimana? Iya, seperti itu. Berarti kalau misalnya letak geografisnya mereka terpencil, mereka berarti hanya menerima satu budaya dong, tidak ada keberagaman. Ya, Ya, misalnya jadi di mereka pulau, nggak apa namanya, kayak nggak tahu alur budaya lainnya gitu loh. Jadi seperti itu sih Pak Iksan. oh, nah ini kan kita lihat lagi apakah orang-orang di pulau tersebut atau di daerah terpencil itu melakukan interaksi kepada dunia luar. Kita harus lihat lagi faktornya. Kalau misalnya dia berinteraksi, berarti di situ dia bisa belajar tentang keberagaman. Berarti di situ dia bisa belajar tentang toleransi. Dan dia bisa ikut serta dalam satu sistem sosial itu. Gitu loh. Artinya dia tahu kan, oh iya ada budaya lain di mana kita ikut serta di dalamnya. Makanya dia nanti ikut. Kayak misalnya orang-orang yang ada di pulau Sabang sampai Merauke, Miangas. Miangas itu kan lebih dekat ke Filipina. Lalu kenapa sih dia akhirnya mengikuti Indonesia? Ternyata kalau dilihat mereka sudah berinteraksi dengan Indonesia, orang-orang di wilayah Indonesia, lalu dia juga orang-orang dari suku yang sama dengan Indonesia, dan mereka selalu berinteraksi. Makanya dia ikut sistem sosialnya Indonesia. Seperti itu sih, Ibu Nabila. Isan, Ya, halo Bu Eli. Isan, boleh nambah dikit nggak?
Boleh silakan Ibu. Ya, saya Ya, sangat ke butuh itu. pertanyaan Nabila tadi. Tadi pertanyaannya, bagaimana jika masyarakat tidak dapat ikut serta dalam kehidupan layak karena letak geografis lingkungannya ya, kayak gitu. Nah, selama ini kan mungkin terkait geografis lingkungan mungkin dia ini karena terpencil tadi 3T ya, mungkin karena Jauh terpencil, ya, terus jauh, terus sulit untuk pegunungan, dijamah. kepulauan, atau misalkan mungkin wilayahnya tuh rawan bencana dan susah diakses, mungkin kayak Ya. gitu ya. Nah, pengalaman selama ini kan pengalaman selama ini ya gitu, mungkin ini enggak berbicara apa namanya, tapi pengalaman selama ini contoh misalkan itu banyak sekali masyarakat atau perempuan yang tidak bisa mengakses pendidikan kayak gitu. Nah, bagaimana sih mereka untuk bisa mengakses itu? Nah, kalau di kami sendiri kan apa namanya, eh, kami itu bagaimana merangkul kita yang turun gitu, kita yang turun memberikan edukasi, memberikan sosialisasi secara langsung gitu ke wilayah itu. Karena kan mereka kalau misalkan mereka mau mengakses informasi, misalkan contoh kecil aja di masyarakat, mereka mau mengakses misalkan kayak identitas diri, misalkan kayak gitu. Nah, identitas diri. Karena kan selama ini kalau mereka mau mendapatkan akses PHK misalkan kayak gitu, masyarakat itu kan harus ada identitas diri. Tapi ketika identitas diri itu tidak ada, bantuan sosial pun mereka tidak akan mendapatkan itu. Kayak gitu. Nah, itu yang pertama karena akses entah itu mungkin transportasinya mahal, mungkin untuk bayar transformasi mau ke kota pun itu mereka apa namanya, mereka kesulitan karena untuk makan pun misalkan contoh mereka kesusahan karena mereka miskin, misalkan tidak ada penghasilan setiap harinya, ekonominya rendah, misalkan kayak gitu. Nah, jadi untuk akses membuat apa namanya, untuk akses identitas diri itu kesusahan. Jadi dampaknya ya tadi tidak mendapatkan apa namanya, akses perlindungan sosial atau bantuan sosial lainnya. Nah, mungkin yang perlu mungkin kita lakukan ataupun pemerintah lakukan yaitu bagaimana mengorganisir mereka di kelompok terkecil, mungkin kita datangin mereka kayak gitu. Kita mulai mungkin mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan mereka, kesulitan mereka, tantangan yang mereka hadapi selama ini, mungkin bisa seperti itu. Nah, karena kan kalau memaksakan mereka untuk akses pendidikan, akses kesehatan ataupun ekonomi terkait perlindungan sosial tadi pun kayak gitu tidak bisa menuntut mereka gitu karena kan mereka berada di misalkan di pelosok gunung sana yang memang transportasinya susah, terus jalannya jelek kayak gitu, mereka harus turun dari gunung ke bawah itu ke kota itu harus menempuh perjalanan sampai berjam-jam misalkan kayak gitu. Itu kan salah satu tantangan ya, mungkin yang apa namanya, salah eh, salah satu tantangan yang mereka hadapi. Nah, tentunya itu adalah ketimpangan akses dalam sistem sosial juga kan ya, kayak gitu. Nah, terus tentu ini menjadi PR kita juga dan PR pemerintah juga mungkin ya gitu. Dan kalau saya karena kerja di sosial kayak gitu itu menjadi PR kami bersama kayak gitu. PR kami bersama dengan pemerintah desa ataupun pemerintah kabupaten yang ada di situ. Nah, bagaimana masyarakat itu bisa mengakses itu gitu. Mungkin dengan kita juga mendorong pemerintah bagaimana memberikan masukan-masukan ke pemerintah bagaimana masyarakat terpencil ini yang ada di pelosok gunung sana untuk bisa mengakses perlindungan sosial. Dan tentunya mungkin kami juga ada mungkin program yang kami lakukan untuk mereka bisa mengakses itu dengan cara yang mudah tentunya tanpa ada biaya mahal misalkan. Nah, tentu tidak terlepas kami juga akan bekerja sama mungkin dengan pemerintah desa. Karena kita tidak apapun yang kita lakukan di wilayah itu kita tidak bisa terlepas dari bantuan dari masyarakat setempat, pemerintah setempat gitu. Jadi mungkin ada forum diskusi yang mungkin kita lakukan dengan pemerintah, masyarakat di desa itu pun sendiri sampai hingga pemerintah tingkat kabupatennya. Mungkin itu sih tadi bisa menjawab sedikit Iya, untuk Nabila. iya, makasih Bu Terima Eli. kasih. Tadi jawaban saya tidak langsung menjawab. Benar ya, bagaimana jika masyarakat itu tidak dapat ikut serta ya, kalau misalnya budayanya udah sama, maka dia mau ikut sistem sosial yang sama, maka kita harus akomodir ya tadi. Gimana sih biar mereka eh, terhubung dengan mudah dan sebagainya ke sistem sosial kita.
Oke, selanjutnya dari Pak Wahyu nih, jika sebuah masyarakat kurang memiliki kesadaran ya akan poin ketiga yaitu tanggung jawab kolektif, dampak sebisa yang mungkin terjadi pada kesejahteraan masyarakat. Kalau misalnya dia tidak punya tanggung jawab kolektif, maka nanti akan berkurangnya rasa keberagaman itu, Pak. Maka mereka akan acuh tak acuh. Mereka tidak akan lagi, mereka kayak akan bersikap bodoh amat gitu, Pak. Oh ya udah, yang terjadi ya nanti juga akhirnya menciptakan sikap individualisme ya, dalam bahasanya, kalau bahasa gaulnya lulu gua gitu loh. Kalau mereka tidak punya tanggung jawab kolektif, dampaknya apa kalau misalnya individualistik? Perpecahan gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Ada tambahan dari teman-teman Luar atau dari biasa Pak Pak Wahyu? Iksan jawabannya. Eh, Luar biasa Pak Iksan jawabannya. Udah Super cukup? sekali jawabannya. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Lalu ada dari Bu Christine nih. Bagaimana masyarakat dapat mempertahankan budaya kita saat ini dengan adanya budaya barat yang masuk ke negara kita? Tadi ini juga seperti Bu Nazifa pertanyaannya ya, di mana jawabannya adalah memfilter. Jadi budaya kita itu juga sebagai alat filtrasi, alat penyaring ya. Budaya kita itu bisa menjadi penangkal kalau misalnya ada budaya-budaya yang masuk ke Indonesia. Tapi budaya yang mana sih yang nantinya akan difilter? Budaya-budaya buruk ya, seperti LGBT, lalu juga living together ya, gaya-gaya hidup yang seperti itu ya, atau apa namanya, cara berpakaian misalnya fashion yang sekarang ini terlalu terbuka. Itu sebenarnya budaya kita harusnya bisa memfilter gitu loh. Ya, itu juga sebenarnya alat filtrasi, Bu, budaya dari budaya-budaya barat yang datang. Nah, cara kita ya dengan apa namanya, menggalakkan budaya kita sendiri gitu loh, dan jangan menormalisasi. Biasanya ada yang menormalisasi, biasalah anak muda pacaran. Nah, itu kalau kita di sekolah tuh salah tuh kalau kita menormalisasi, karena nanti akan munculnya habit, nanti jadi suatu sistem sosial. Jadi kalau misalnya kamu mau nikah, kamu harus pacaran dulu, padahal kan enggak. Bisa dengan cara ya udah kenalan, kenal lebih dekat, tidak punya hubungan di luar pernikahan gitu kan. Ini sih salah satu contohnya pada saat ini sih, Bu. Harusnya budaya kita bisa menjadi alat filter. Ya, jadi budaya itu jadi alat filter ya. Capek ya Bagaimana? Pak ya, capek ya. Enggak apa-apa. Saya ladenin satu-satu. Ini biar jadi ruang diskusi kita juga. Bagaimana Bu Christine atau Pak Alinus, ada mau tambahan? Saya mau ini deh bicara dulu Pak, angkat bicara. Boleh. Angkat bicara. Oke, bentar lagi ya. Kita ini ya, masih ada waktu sih Pak ya, masih banyak waktu Masih kayaknya ada, ini. Pak. Masih ada 20 menit. 20 menit lagi. Kayak ada beberapa hal yang bisa saya komentari ya Pak ya dari makalah yang Bapak sampaikan, dan pertanyaan Bapak Ibu yang sebelumnya ini sungguh luar biasa ditangkis loh Pak Iksan ya. Ini memang punya modal, punya dasar sehingga bisa dijawab sedemikian rupa ya Pak ya. Nah ini yang terakhir ini Pak, saya mau menanggapi sedikit soal budaya Barat yang ditanya Ibu Christine ya. Dan ini kalau kita menjawabnya seperti yang dijawab Bapak memang oke-oke aja ya Pak ya. Tapi kira-kira yang konkret ya, kalau kita lihat negara kita saat ini kan ya, ya boleh dikatakan berapa persen sudah di ini oleh budaya Barat sana ya, di mana kita temukan di dunia remaja saat ini. Ya, dan faktornya itu adalah ya satu faktor media sosial dan ya ala digital semua lah ya. Semuanya digitalisasi semuanya sehingga anak-anak itu matanya itu kayak udah terbuka semua, bukan kayak kita dulu ya. Nah, sekarang menurut kita ya, menurut Bapak nanti bagaimana lah solusi terbaiknya ya, mulai dari awal sehingga kalau hanya melalui pendidikan mah ya gitu-gitu aja, kita juga udah puluhan tahun ini di dunia pendidikan malah begitu-begitu saja terus ya, nggak ada perubahan signifikan di dalamnya. Nah, ini bukan pertanyaan, mungkin ini hanya sebagai masukan, saran, tanggapan untuk kita saja semua bahwa kita tahu bahwa yang berpengaruh di dalam pendidikan anak kita di Indonesia ini sebenarnya itu pertama dan utama itu adalah orang tua. Nah, kita ini selama ini kita apa namanya ya, mendidik anak-anak di sekolah, misalnya ya kita sebagai guru,
tetapi kita tidak tahu sebenarnya 50% latar belakang kehidupan anak dan juga kondisi orang tua mereka gitulah. Nah, apa kekurangan kita selama ini di sekolah-sekolah? Mudah-mudahan di sekolah lain oke ya. Di sekolah saya misalnya ya Pak ya, bagaimana mengatasi hal seperti ini guys supaya tidak terpengaruh nanti budaya-budaya Barat itu? Ya, kekurangannya satu, pertemuan dengan orang tua siswa itu memang agak kurang banget dari kita. Ya, agak dan sangat kurang banget terutama di sekolah saya. Mungkin pertemuan orang tua itu dengan guru-guru itu ya setahun sekali ya itu ya. Nah, sehingga anak orang tua itu pada umumnya ya serahkan aja anaknya ke sekolah lagi. Dan apalagi orang tuanya sibuk, maka dia dibiarkan aja anaknya nanti pulang sekolah udah kembali nggak tahu mau apa. Dan bahkan anak-anak zaman sekarang itu lebih cenderung main game ya. Kalau saya lihat di sekolah saya itu ya di luar jam saya mengajar ya, tak satu pun yang tidak main game anak-anak itu, terutama ML dan lain sebagainya. Nah, kita sudah tahu bahwa pengaruh-pengaruh hal-hal seperti itu kan membuat apa namanya generasi muda kita ini nanti tidak bergerak dalam hal-hal perkembangan SDM-nya ya, sumber daya manusianya ke depan. Mungkin masih ada waktu ya Pak ya, 3 menit lagi ya. Nah, oleh karena itu mungkin ya bagaimanapun kita sebagai pendidik atau siapapun dibekali, dilatih terus sampai kita tinggalkan siswa kita di sekolah karena dilatih supaya profesional dan lain sebagainya. Kalau kita tidak sentuh rumpunnya atau dasarnya yakni komunitas kecil keluarga, itu kolaborasi akhirnya nggak berjalan dengan baik, Pak. Nah, yang saya tekankan di sini adalah bahwa kolaborasi itu ya antara pendidikan dan orang tua itu sebenarnya harus ditingkatkan di masa yang akan datang menurut saya karena itu akar utamanya. Kalau hanya teori-teori yang disampaikan lah oleh melalui pelatihan oleh guru kepada siswa nggak ada artinya menurut saya. Jadi ini sesering mungkin kalau bisa itu terutama pada pemimpin saja. Misalnya boleh bertanya balik kepada saya juga. Bapak juga sebagai guru udah 15 tahun, kenapa enggak dilakukan? Ya, dan ini mungkin lebih ini para pemimpin ya, pemimpin-pemimpin kita atau kita usulkan setelah kita mempelajari bahan-bahan tema-tema perkuliahan kita ini. Itu aja juga dulu yang boleh saya sampaikan untuk saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak Linus ya, benar baik. Terima kasih juga tuh tambahannya luar biasa tentang apa namanya faktor apa lingkungan terkecil keluarga. Iya itu kalau misalnya lewat pendidikan saja mungkin kurang, memang lingkungan keluarga dan masyarakat yang memang harus apa namanya memberikan pelajaran juga gitu loh. Contoh dan tidak menormalisasi tadi ya hal-hal yang salah gitu loh, atau yang di luar budaya kita, di mana kita udah punya budaya sendiri yang baik, datang ada budaya-budaya yang kurang baik, sering dinormalisasikan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Makanya tadi benar tambahan dari Pak Linus, lingkungan keluarganya juga harus memberitahu, harus mengajari dan sebagainya. Terima kasih Pak Linus. Bagaimana Bu? Udah semua Pak Isan? Udah ya. Ada satu lagi, silakan Bu Wanti kalau mau menyalakan mic-nya. Ya, Nanti aja Pak. Kayak Nanti aja Pak. Gimana? Nanti aja. Ya, saya nanti bertanya sama saya aja Bu Parwanti. Oh ya, oke. Oh gitu. Ya. Terima kasih semua udah mengikuti materi hari ini. Terima kasih udah bertanya jawab dengan analisa dan argumen masing-masing bahwa memang semua yang dikatakan itu saling berkaitan semua ya. Ya memang kalau mau dilihat kita nih belajar teori proses sosial budaya yang dilihat dari lingkungan keluarga terkecil dulu. Baru setelah itu baru kita lihat lingkungan masyarakat sekitar, terus masyarakat yang lebih besar gitu. Nah untuk guru-guru yang ada di 3T tadi, memang pemerintah agak kesulitan juga ya. Terutama karena tadi yang Ibu katakan apa semua, bahwa
transportasi di sana sangat mahal dan juga mau beli apapun juga agak susah gitu. Gitu. Contohnya aja kalau di kita di daerah-daerah perbatasan, daerah tertinggal, tapi dekat perbatasan negara-negara tetangga seperti Malaysia di Sebatik atau di tadi Miangas tadi ya dekat Filipina gitu, atau di bawah NTT dengan Timor Leste atau di Papua. Itu juga yang akan eh, pemerintah juga akan memberikan solusi yang bisa lebih guru lebih betah lagi gitu, lebih aman, lebih nyaman ngajarnya gitu. Nah, kita sebagai insan pendidikan bisa semua bisa terlaksana dengan baik gitu. Intinya di situ. Nah, terus kalau masalah tadi ada juga udah syukur misalnya ada perubahan-perubahan dalam masyarakat kita seperti tadi yang dikatakan apa tadi yang di Bali misalnya udah walaupun ada kasta tapi dia bisa eh, meng, mengutarakan Mbak dari ya bawah itu. bisa dia diterima lah gitu apa yang dia mau mengutarakan walaupun kasta dari bawah atau menengah dan ke atas bisa saling berbagi dan menyapa saling bermanfaat dalam keberagaman bermasyarakat itu yang lebih penting supaya kenapa sebagai contoh nih kita kayak kemarin hari-hari Nyepi gitu. Hari-hari Nyepi kan tidak boleh ada yang keluar gitu. Nah, mungkin kalau yang mau keluar kecuali yang urgen-urgen, orang yang mungkin mau melahirkan atau ada yang sakit atau yang mau dibawa ke rumah sakit. Itu yang bisa. Tapi kalau yang lain-lain kita sebagai umat muslim yang ada di sana atau non agama Hindu yang ada di sana, kita bisa bertoleransi gitu. Begitu juga kalau kita di sini ya di Jakarta atau di daerah mana banyak yang misalnya di jalan memang ada orang sholat Jumat misalnya jalannya memang terpakai. Nah, tapi dengan diberikan tanda klakson atau tidak bisa lewat jalan sebelah atau jalan yang tidak bersinggungan dengan umat beragama di daerah tersebut. Itu ya. Nah, di sini kita kalau adanya konflik, kita pernah konflik di Kalimantan ya, contohnya gitu. Atau di daerah yang dekat-dekat sini kayak di Bekasi, kelompok-kelompok pemuda atau kelompok-kelompok masyarakat daerah satu dengan daerah yang lain di Kalimantan, di Batam dan lain-lain gitu. Itu memang kita masyarakat mempunyai egosentris masing-masing gitu. Karena kita membawa nama daerah masing-masing. Nah, saya mengharapkan kalau ada hal-hal terjadi gesekan seperti itu, kita jangan memperparah keadaan menjadi lebih mencekam lagi atau lebih luas lagi. Itu yang kita harus hindari kalau terjadi hal-hal yang konflik sosial atau konflik interest. Atau kalau yang di Ambon dulu antar agama Islam dengan Kristen kayak gitu. Nah itu juga nggak boleh dilakukan atau diprovokatorin oleh orang-orang yang akan lebih pemecah belah lagi. Itu ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ikut di dalamnya dalam memperkeruh masalah tersebut gitu. Nah, memang bahasa kita nih, bahasa daerah kita nih lebih dari ratusan ya. Ada ratusan daerah gitu. Makanya kita jangan sampai juga di daerah, misal kita ada lagi di kafe gitu, ada orang sekelompok orang 2-3 orang lagi pakai bahasa mereka. Nah, kita jangan sampai membuat orang bahasa daerah tersebut tersinggung gitu. Nah, kita juga harus menghormati mereka juga gitu dan mereka juga menghormati kita. Itu pada intinya semua. Nah, kalau pola pikir itu budaya kita bisa
mengikuti pola pikir yang apa yang kita lakukan itu. Misalnya dalam satu adat daerah kita masing-masing, pola pikir kita bisa lihat dari cara kita melihat masyarakat tersebut, bagaimana cara memperlakukan kita terhadap diri kita gitu. Pola pikir masyarakat tersebut gitu. Contohnya ya kalau misalnya ada daerah-daerah yang lebih banyak menghasilkan daerah tersebut yang sebagai ilmuwan atau sebagai orang-orang yang terpelajar, terdidik gitu. Nah itu kita bisa lihat gitu. Apalagi waktu zaman Soekarno dulu, zaman kemerdekaan kan bisa kita lihat antara penggabungan dari Yongjapato dan yang lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya ada budaya dari luar atau budaya dari luar negeri, nah kita sebenarnya saya ambil contoh kayak budaya Korea nih, misalnya beberapa tahun yang lalu atau sampai sekarang bisa kita lihat bahwa budaya Korea memang sangat digemari oleh anak-anak muda kita nih, terutama anak milenial kita nih. Itu karena kenapa? Mungkin dia lihat pola pikir mereka lebih maju, lebih bagus gitu. Sebenarnya kita bisa melihat juga bagaimana pola pikir orang Korea tersebut kita bisa adopt sebenarnya. Gimana sih supaya kita bisa maju seperti dia gitu. Jadi kita melihat nilai-nilai positif yang ada di dalam budaya gitu. Tapi jangan juga mengadop beberapa hal-hal yang negatif yang mereka bawa, kita harus memfilternya gitu, menjaga dan supaya tidak bisa menjadikan membawa hal-hal negatif tersebut gitu. Ini juga ada yang nanya nih, kenapa ya kalau misalnya memang kenapa disebutkan 2 orang saja udah bisa disebut masyarakat kayak, karena dia berinteraksi 2 orang itu, 2 orang harus lebih gitu. Jadi kalau kita mau disebut masyarakat, ya memang minimal 2 orang. Kalau kita sendiri, kita ngomong sendiri kayak orang gila juga gitu. Tapi kalau minimal kita punya ada komunikasi berdua, masih jalan gitu. Masih jalan kalau kita berdua, apalagi kalau lebih, bisa 2, 3, 4, 5, mungkin sampai 1000-an. Nah itu udah masyarakat semua. Jadi kalau kita bisa berkomunikasi dan saling berinteraksi, itu juga udah saling mempunyai suatu masyarakat gitu. Contoh kecil juga kayak kita tadi di rumah ya, bapak, ibu, anak. Nah itu udah masyarakat keluarga kita di rumah gitu. Begitu juga dengan yang di luar sana gitu. Nah, apa sih ini yang nanya masalah integrasi juga nih. Nah, kalau misalnya budaya kerang budaya ini sebenarnya kan faktor integrasi. Integrasinya kan bagaimana kita menyatukan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia ya, bisa terintegral dan menyatukan satu sama yang lain. Contohnya yang kita ambil contoh mengadop dari satu daerah ke daerah lain. Contoh yang lain, lagu terkenal kayak kemarin Tabola Bali itu lagunya ada separuh Minangkabau, ada separuh NTT gitu, ya kan? Jadi di situ dua-duanya bisa ini gitu, itu terintegrasi gitu, bisa enak juga dibawakannya gitu. Dan juga tidak saling mempunyai ego masing-masing gitu. Jadi saling kalau yang disintegrasi itu gampang gitu. Kita bikin menyulut orang aja supaya bawa-bawa atau menjadikan 2 orang ini supaya jadi provokator gitu, supaya bisa terjadinya disintegrasi bangsa gitu. Nah, sebagai contoh coba setiap tanggal 1 Desember kayak di Papua gitu, dia udah bisa supaya terintegrasi dari Indonesia, tidak ada yang mau jadi Indonesia seperti Papua Merdeka, UPM kayak gitu ya semuanya gitu. Itu yang bisa memecah belah bangsa kita gitu. Atau sekarang yang ada KKB, itu terjadinya infiltrasi dari negara-negara asing untuk bisa mengacaukan
kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Nah, itu yang mungkin saya ngambil sedikit aja dulu. Bu Parwanti mau bertanya apa, Bu? Silakan, Bu. Itu tadi Atau Pak, di saya chat udah aja tulis boleh. di. Iya, Bu. Silakan, Bu. Udah di chat Pak. Sudah di chat. Udah di chat, Bu ya? Sudah di chat. Tapi mau dibacain lagi apa udah ini udah selesai, nanti saya dimarahin teman-teman. Silakan Bu dipakai suara aja, mungkin kalau chat udah Ya, ketimpa. jadi Tapi tinggal toleransi. dalam lagi. Lanjut Pak, silakan Pak Rais. Nah, ini kita sambil contoh nih yang Bu Katima misalnya ada masyarakat. Saya nggak apa-apa ya sambil ada ajan ya, karena juga tanggung kita tinggal 5 menit lagi ajan juga, takutnya ntar selesai ajan habis nih. Nah, ini jadi yang adanya kayak contoh yang kemarin masalah aliran, beda aliran, mau aliran apapun juga yang ada di Indonesia, baik dari agama ya, aliran agama gitu, baik NU, Muhammadiyah dan lain-lain gitu. Itu sebenarnya kita juga nggak bisa, karena lihat sendiri, karena di dalam ini juga udah dijelaskan bahwa Islam itu lebih banyak ya, bukan dua aja. Memang yang terbesar memang dua, NU dan Muhammadiyah. Tapi ada kelompok-kelompok lain. Nah, di sini kita juga termasuk yang bertoleransi. Contohnya kayak kemarin perbedaan Idul Fitri, Muhammadiyah hari Jumat, NU hari Sabtu gitu. Dan yang lain-lain juga ada yang itu. Nah, itu sebagai ini, dan juga tidak boleh saling menjelekan gitu. Kayak kemarin kan terjadi juga saling menjelekan satu sama lain. Itu yang nggak boleh. Kita harus bertoleransi gitu pada intinya. Itu Bu Hatimah, jadi nggak boleh saling menjelekan gitu. Ya, baik, Pak. Ya, jadi gitu ya. Nah, sama kayak yang kemarin saya bilang di Lombok atau di NTT, Muhammadiyah punya universitas di NTT itu, Bu. Mayoritas mahasiswanya orang Kristen, Bu. Muhammadiyah di di Kupang, Universitas Muhammadiyah Kupang. Itu mayoritas Islam banyak juga, Kristen juga banyak gitu. Gitu yang saya tahu, karena saya juga orang Muhammadiyah, jadi tahu ininya juga gitu. Bahwa memang kampus-kampus itu, karena kalau nggak begitu, karena posisi daerah tersebut adalah mayoritas orang Kristen, jadi mau nggak mau Muhammadiyah yang Islam bisa mengambil untuk pelajar-pelajarnya bisa kuliah di Muhammadiyah tadi gitu. Dan juga pada mereka juga samalah gitu, bisa lulus juga gitu dengan dia ini di sana. Nah, kalau misalnya kita dan yang tadi Pak Alinus contohnya juga ya, kalau setiap bulan misalnya atau sebulan sekali, 2 kali mau pertemuan di dalam sekolah dengan orang tua, itu sangat bagus itu. Karena dengan adanya sering-sering silaturahim dengan orang tua di sekolah, itu akan mungkin memperlambat bahwa tidak terjadinya kesenjangan-kesenjangan di dalam sekolah tersebut gitu. Karena sering dipanggil, dan juga kelemahan-kelemahan anak didik kita bisa tahu gitu. Gitu. Jadi ya, ini contoh lagi buat William masalah itu, tergantung Bu ya, kalau misalnya ada di Universitas Nusa Cendana Kumang akibat diskriminasi kampus mayoritas dosen Kristen, akhirnya suami saya pindah ke Muhammadiyah. Jadi kalau terjadi hal-hal yang seperti ini Bu Aprilia, ya sebaiknya memang begitu. Kalau memang udah nggak tahan di
di satu kampus tersebut dan terjadinya diskriminasi. Dan kalau ada kampus yang bisa memang menyatukan, yang tidak terlalu verbal menjelek-jelekan satu agama dengan lain, itu yang akan lebih ini gitu. Gitu, Bu. Jadi jangan sampai kalau memang udah nggak betah keluar gitu. Kayak saya juga kayak udah nggak ini pindah gitu, tempat yang lain kira-kira nyaman gitu. Itu yang dianjurkan gitu. Daripada nanti kalau masih bertahan di situ, dia akan menjadi beban gitu. Jadi akan dibully terus, akan diinikan gitu. Gitu aja. Mungkin itu dari saya. Yang lebih penting anak-anak didik kita bisa sekolah dengan baik dan benar supaya bisa lulus dengan cepat, bisa lulus dengan pintar dan sangat memuaskan indeks prestasinya masing-masing di dalam sekolahan. Nah, muatan-muatan lokal juga di dalam sekolah kita juga penting ya, mulok kita, muatan lokal. Apa yang kalau di Jawa Barat misalnya setiap hari Rabu atau apa dipakai dia pakaian baju adat Pangsi Sunda gitu atau yang lain-lainnya juga gitu. Itu yang lebih penting. Kalau di Jakarta pakai pramuka juga ada dan juga mungkin daerah-daerah yang kita ini mau sebentar lagi juga Hari Kartini gitu. Makanya tanggal 21 nanti semua dirayakan memakai baju adat masing-masing yang mereka suka gitu. Mungkin dari saya itu Pak, ada Ibu ada yang kurang, udah jam 12:01 ini. Gimana nih? Iya. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya. Di kesimpulan aja Pak Iksan, kesimpulan langsung ditutup udah jam 12:01. Suaranya Pak Iksan itu masih tahan. Pak Iksan kemana Pak Iksan? Ada Pak Iksan? Ada. Oh iya, sorry. Lupa dinyalain mic-nya tadi saya udah ngomong. Sorry. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya dan juga tambahannya Pak Rais dan teman-teman semua atas diskusinya. Mungkin itu aja terakhir dari saya, kesimpulannya. Jadi masyarakat yang beragam akan memunculkan suatu sistem sosial di mana sistem sosial itu tadi ada beberapa proses ya, di mana mulai dari interaksi, habit, lalu ada nilai dan norma, lalu dia dilembagakan, diinstitusionalkan, barulah tercipta yang namanya sistem sosial ya, dari sebuah keberagaman itu, dari beragamnya masyarakat, beragamnya seni, budaya, kepercayaan dan lain-lain. Oke, mungkin itu aja untuk perkuliahan kita pada hari ini, mata kuliah teori proses sosial dan budaya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan juga Pak Rais. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhirin, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah mengikuti kuliah hari ini. Jangan lupa nanti kita tanggal 22, 23, 24 udah UTS ya, Mei, Siap, bulan Pak. Mei. Ya Bapak. Ya Pak. Terima kasih Pak Rais. Terima Semoga sehat kasih. selalu, Pak. Wah. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Jangan lupa di subscribe. Subscribe. Matiin dulu itu videonya. Matiin dulu videonya. Nanti ini rekamannya, Ini YouTube ya. Rekamannya, Pak Iksan. Oh iya. Yes. Sehat. Alhamdulillah Pak Rian.